Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Azza yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali dalam rangka atafaqquh fid din, setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah sembari menunggu masuknya waktu salat isya yang insyaallah taala. Maka kita memohon kepada Allah agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adnan wa Adnan min waladi Ismail alaihi salam, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Beliaulah yang telah bersabda, wa man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan faqihkan dia tentang agamanya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jamaah ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Bulughul Maram karya al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Kata beliau, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kalian mendatangi istrinya, maksudnya melakukan hubungan pasangan suami istri, thumma arada an ya'uda, setelah itu dia ingin mengulanginya kembali, falyatawadda bainahuma wudu'an, maka hendaknya dia berwudu antara dua jima' tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 308. Wa zada al-Hakim, dan dalam riwayat Imam Hakim ada tambahan, fa innahu ansyatu lil 'aud, karena dengan wudu dia akan lebih semangat untuk mengulanginya. Walil arba'ati an Aisyah radhiyallahu anha, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi an yamassa ma'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidur sedang beliau junub tanpa menyentuh air. Namun kata Imam Ibnu Hajar, hadis yang terakhir ini wa huwa ma'lul, hadis yang dhaif, hadis yang di dalamnya ada illah. Illah itu adalah illatun khafiyatun taqdah fi sihhatil hadis. Ada suatu penyakit yang ada pada sebuah hadis yang dapat mencacati hadis tersebut dari keabsahannya. Apakah karena terjadinya al-inqita' ya, al-khafi ya, seperti al-mursal al-khafi ya, wa adamu sama' antara rawi dengan rawi berikutnya. Baiklah, ini dua hadis yang telah kita baca. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kalian mendatangi istrinya, kemudian setelah itu dia ingin mengulanginya kembali, maka hendaknya dia berwudu di antara keduanya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, sehingga tidak perlu lagi kita bahas sahih atau tidaknya. Dan di dalam riwayat Imam Hakim
ada tambahan fa innahu ansyatu lil 'ud, karena wudu ini akan membuat dia lebih semangat untuk kembali. Sedangkan yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang bunyinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Namun hadis yang kedua ini, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, adalah hadis yang sahih. Adalah hadis yang tidak sahih, hadis yang di dalamnya ada illah. Sebab illahnya karena di dalam rawinya, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abi Ishaq Anil Aswad an Aisyah. Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan laisa bi sahih. Hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Juga Imam Abu Daud adalah seorang ulama dari As-Sijistani, ya, seleting dengan Imam Al-Bukhari dan salah satu dari muridnya Imam Ahmad. Ya. Beliau menyatakan inna Aba Ishaq lam yasma' min al-Aswad. Sesungguhnya Abu Ishaq yang meriwayatkan hadis ini dari Al-Aswad, dari Aisyah, dia tidak pernah mendengar dari Al-Aswad. Menunjukkan hadis ini tidak bersambung sanadnya. Ya. Karena Abu Ishaq yang menyatakan dari Aswad tidak didapatkan, kata para ulama hadis, dia tidak pernah berguru, tidak pernah mendengar riwayat dari Aswad. Maka apabila ada sebutan Abu Ishaq dari Aswad, sudah pasti ada keputusan. Ya, maksudnya tidak tersambungnya sanad. Ada satu orang yang hilang. Jelas ya? Karena di antara syarat kesahihan sebuah hadis adalah bersambungnya sanad. Di mana setiap rawinya telah mendengar hadis tersebut atau mengambilnya dari gurunya, ya, dengan cara yang mu'tabar, apakah dengan mendengar ataukah dengan al-ijazah. Oleh karena itu kata Imam Al-Baiquni dalam bait-bait syair beliau dalam membahas ilmu hadis, kata beliau awwaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadd aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hadis yang sahih itu adalah hadis yang bersambung sanadnya, ya, tidak ada syadz dan tidak pula mu'al, tidak ada illahnya, di mana setiap rawi telah mendengar hadis tersebut, dia adalah orang yang mu'tamad, yang terpandang dari sisi hafalannya, kekuatan hafalannya, dan dari sisi agamanya, dan dia mengambil dari orang yang seperti jamaah yang memiliki mobil 85A. Pokoknya ada satu lagi A, mohon agak digeser karena mengganggu parkir. Suzuki Carry 856. Suzuki Carry 856. Jazakumullah khairan. Baik. Maka kesimpulannya bahwa hadis Aisyah yang kedua adalah hadis yang dhaif. Siapa yang mendhaifkannya adalah ulama hadis yang hidup pada abad kedua dan seterusnya. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Tidak ada ulama yang berani mendhaifkan sebuah hadis di masa sekarang kecuali hanya menukilkan, sehingga merupakan tuduhan yang amat keji oleh sebagian orang yang tidak paham ilmu hadis, ya, terhadap Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, dan tidak didapatkan celaan terhadap Syekh Albani kecuali dari orang-orang yang tidak memahami ilmu hadis dan dari orang-orang yang tidak membaca kitab-kitab beliau, ya, secara ilmiah. Ya, kalau kita membaca kitab beliau Silsilah As-Sahihah dan As-Silsilah Adh-Dhaifah, ensiklopedia hadis dhaif dan sahih, Sunan tahqiq beliau terhadap Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, ya, Sunan Nasa'i, Mu'jam At-Tabarani dan yang lain-lainnya, akan kita dapatkan di sana. Ketika beliau menerangkan hadis ini dhaif, maka beliau sebutkan, ya, bahwa Imam Ahmad berkata demikian, Yahya bin Ma'in berkata demikian, Imam Syafi'i berkata demikian, Ali ibn al-Madini berkata demikian, Sa'id al-Qattan berkata demikian, ya, Imam Malik berkata demikian tentang rawi-rawi tersebut. Tidak ada ucapan beliau, ya, sehingga tuduhan yang sangat keji bahwa beliau mendhaifkan hadis-hadis yang ulama dahulu, ya, mensahihkannya.
Nah, dan tidak ada yang mampu mendatangkan sebuah bukti bahawa Syekh Albani pernah mendhaifkan sebuah hadis tanpa menukilkan ucapan ulama yang hidup pada abad kedua Hijriah, ketiga, keempat dan tahun-tahun yang dekat dari itu. Tidak ada yang mampu membuktikannya. Nah, dan sebaik-baik jawaban dari Syekh Albani terhadap orang-orang yang menuduh beliau dengan berbagai tuduhan adalah karya-karya beliau. Karya beliau penuh dengan ilmiah. Dapat dibaca yang paling mudah sifat salat Nabi. Hampir tidak ada ucapan beliau satupun dalam sebuah hukum. Beliau hanya menukilkan pembahasan hadis, asar para salaf, ucapan tabi'in, 4 imam mazhab dan seterusnya. Ya, pembahasan lagi. Kalau enggak ayat, hadis. Ya, setelah hadis beliau nukilkan ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahas lagi sebuah pembahasan berikutnya, judulnya ini. Beliau bawakan hadisnya, ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in dan ulama-ulama yang datang setelahnya. Ya, silakan buktikan kitab beliau. Tidak pernah beliau menyebutkan suatu hukum terhadap sebuah permasalahan tanpa dalil dari Al-Quran, tanpa dalil dari hadis atau asar dari para sahabat Nabi, atau paling rendahnya asar dari para tabi'in. Tidak akan kita dapatkan. Jadi kenapa disalahkan? Kalau kita ingin membantah, bantahlah dengan ilmiah. Kalau kita ingin mengkritik, kritiklah dengan ilmiah dan etika, bukan dengan perasaan. Masa ini enggak najis, masa ini najis, ya, masa ini boleh, masa ini enggak boleh. Ini kan perasaan namanya. Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikan perasaan sebagai sumber hukum. Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikan perasaan manusia ini sebagai barometer dalam menilai. Yang Allah jadikan sebagai sumber hukum hanyalah Al-Quran, kitab sucinya, hanyalah hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas as-sahih. Maka barang siapa yang menganggap sesuatu itu aneh, bantah dengan ilmiah. Ya, oh ini keliru, bantah, sebutkan ayatnya mana, hadisnya mana, ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Jangan masa ini halal, masa ini enggak halal, masa ini najis, masa ini enggak najis. Sampai kapan kita masak-masak? Orang lain udah hangus masakannya, kita masih masak-masak. Ya, berbicaralah dengan ilmu. Ya, berbicaralah dengan ilmu dan menilailah sesuatu dengan ilmu. Tundukkan perasaan kita kepada ilmu agama. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah engkau bersikap tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Apalagi dengan adanya media zaman sekarang, ya, semua orang bisa berbicara. Ya, bahkan rata-rata di media itu yang paling banyak berbicara masalah ilmu agama, ya, adalah orang yang tidak paham bahasa Arab, yang tidak belajar nahwu, enggak belajar bahasa Arab, ya, tidak belajar ilmu hadis, tidak belajar ilmu tafsir, tidak belajar ilmu fikih. Bahkan sebagian mereka ana mahu cikolom, ya, ikra ana lewat lom, ya. Kemudian berbicara masalah agama yang keluar darinya hanyalah perasaan, hanyalah caci makian, tidak ada etika sedikit pun. Maka bagi para syabab sunnah, ya, semangat memakai media dalam menyebarkan ilmu ini bagus, tapi perhatikan etika. Jangan membalas celaan dengan celaan. Ya, jangan sampai dikarenakan ada ustadz yang mengajak pada sunnah dicela, dicaci maki, akhirnya kita membalas mencaci maki guru orang tersebut. Kejelekan jangan dibalas dengan kejelekan, tetapi nasihati orang tersebut, kirim ke inboxnya. Kalau dia mulutnya kotor, nasihati secara pribadi. Jangan di komentarnya dinasihati. Dia adalah muslim, punya hak juga yang harus kita jaga. Jangan karena dia melakukan kesalahan, kezaliman, akhirnya kita menyikapi dia dengan kezaliman pula. Jangan sampai karena orang tidak memenuhi hak kita, akhirnya kita tidak memenuhi daripada haknya. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejelekan dengan kebaikan, ya, itu akan membuat orang yang tadinya memusuhimu akan menjadi orang yang mengasihimu. Demikian yang kita lihat dari sikap mereka para ulama. Dan Allah juga berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm.
Janganlah kalian mencela sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena itu akan menyebabkan mereka mencela Allah karena balas dendam terhadap kalian. Ya. Padahal mencela sesembahan yang disembah selain Allah hukumnya boleh, bahkan di sebagian waktu wajib. Tetapi tatkala itu dapat menjerumuskan kaum musyrikin mencela Allah karena balas dendam, karena gengsi, Allah larang, jangan. Kalau kalian mencela ilah mereka karena ilmu, sedangkan mereka akan membalas karena balas dendam, karena gengsi. Maka bagi yang memanfaatkan media ini, jangan dijadikan ajang perdebatan. Bahkan sebagian orang berdebat di media massa masalah-masalah yang dia belum pernah mempelajarinya sama sekali. Ya, dia belum pernah belajar akidah asma wa sifat, berani berdiskusi masalah asma wa sifat. Ya, atau sebuah permasalahan fikih yang rupanya ada sekian pendapat di situ, yang para ulama terdahulu telah berlapang dada dalam masalah itu. Datang dia baru tahu satu pendapat dari pendapat tersebut, kemudian dia membangun ala-wala wal bara' dan menyalahkan serta menyesatkan orang lain yang menyelisih pendapat tersebut. Akhirnya dia jatuh ke dalam kekeliruan. Yang rusak adalah nama dakwah. Akhirnya yang rusak adalah image dakwah. Ini hendaknya diperhatikan. Karena sebagian orang yang semangat di dalam menyampaikan, share ilmu di media massa, suka meladeni orang-orang yang mencela. Orang yang mencela tidak perlu diladeni. Ya, kalau dia mencela, ya, maka orang yang punya akal semua bisa menilai mana yang ilmiah, mana yang tidak ilmiah. Jangan sampai karena emosi kita terhadap sebagian orang yang tidak punya etika, akhirnya kita tidak beretika pula, akhirnya kewibawaan kita pun jadi hilang. Ini hendaknya diperhatikan, ya. Karena sebagian orang memang ketika dia berdebat tanpa ilmiah, ketika dibahas tentang apa hukum kotoran dari hewan yang tidak halal, yang halal dimakan, najis ataukah tidaknya, seekor kucing dan kotorannya najis ataukah tidaknya, sebagian mereka ya membalas dan membahas masalah dengan perasaan. Apa yang dibalas? Ya, kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang enggak punya ilmu berdebat dengan saya, sebaik-baik jawaban saya untuk dia adalah diam, tidak akan saya ladeni. Ya, kata Imam Malik ketika datang orang ingin berdebat kepadanya, ingin berdebat dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, baik, kalau kita berdebat, saya kalah, ya, saya akan mengikutimu, dan kalau saya menang, kamu akan mengikutiku. Seperti itu. Dia katakan, iya, baik, kalau saya kalah, kemudian saya mengikuti kamu, nanti datang orang yang ketiga mendebati kamu, ya, kamu kalah, akhirnya kamu mengikuti dia. Datang yang keempat mengalahkan yang ketiga, maka yang ketiga harus mengikuti yang keempat. Kata Imam Malik, kalau demikian pergi kamu, saya sangat yakin dengan apa yang saya pegang selama ini, dan pergilah kamu cari orang yang masih ragu terhadap apa yang dia yakini sebagaimana kamu masih meragukannya. Kata Imam Malik. Jelas, ya? Hendaknya diperhatikan hal yang seperti ini, ya, apalagi di media massa. Media massa apa media sosial? Apa bedanya media massa dengan media sosial? Hah? Facebook masuknya media massa atau media sosial? Media sosial. Apa bedanya media sosial dengan media massa? Oh gitu. Baik. Jazakumullah khair. Maklum. Enggak taman SMA. Baik, ya. Ini dua hadis yang kita bahas. Berikut ini kata Syekh Abdullah Al-Bassam dari kitab Tawdhihul Ahkam, ma yu'khadhu minal hadis. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama kata beliau, istihbabul wudu'i liman jama'a ahlahu thumma arada al-'auda ila al-jama'i marratan ukhra. Bahwa dianjurkan, disunnahkan untuk berwudu bagi orang yang telah menjimai istrinya kemudian dia ingin mengulanginya kembali, agar dia berwudu sebelum mengulanginya yang kedua kali tersebut. Ini sunnahnya. Kemudian kata beliau, wa qad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam ghashiya nisa'ahu wa lam yuhdith wudu'an bainal fi'lain. Namun juga telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mendatangi beberapa istrinya dan beliau tidak berwudu di antara hubungan tersebut. Wa thabata annahu tasala ba'da ghisyanihi kullu wahidatin fa kullu jaiz. Sebagaimana telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mandi setelah melakukan hubungan suami istri dari setiap mereka. Artinya sebelum ke yang kedua beliau mandi terlebih dahulu, sebelum ke yang ketiga maka beliau mandi terlebih dahulu. Namun di sini beliau tidak sebutkan hadisnya untuk pembahasan ini.
Dan ini diriwayatkan, saya bacakan ya, dalam riwayat Imam Ahmad Ashabus Sunan dari hadis Abi Rafi'. Beliau menyatakan tafa annahu sallallahu alaihi wasallam tafa ala nisaihi dzata lailatin yaghtasilu 'inda hadhihi wa hadhihi wa qila ya Rasulullah ala taj'alhu ghuslan wahidan qala hadza azka wa atyab. Dari sahabat Abu Rafi' radhiyallahu anhu, beliau menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi istri-istrinya di sebuah malam. Mendatangi, paham ya? Enggak perlu frugal kali kan? Naam. Yang dikira mendatangi cuma ngantar nasi goreng, nasi bungkus. Ya, kalau itu enggak dibahas. Ya, ini pembahasannya hal-hal yang wajib mandi. Taib. Ya, karena bisa jadi kaum jomblo enggak paham kalimat mendatangi. Tapi enggak tahu jomblo sekarang bisa jadi lebih berilmu daripada orang yang sudah punya anak cucu dalam masalah ini. Kata Abu Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi seluruh istrinya di suatu malam. Beliau mandi di setiap kali selesai melakukannya dari satu di antara mereka. Artinya sekian istri maka beliau sekian kali mandi. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa tidak engkau jadikan sekali saja mandinya? Ya, kenapa sebelum ke yang kedua engkau mandi dulu, sebelum yang ketiga, setelah yang kedua mandi sebelum kepada yang ketiga? Kenapa tidak sekali saja mandinya? Maka Nabi SAW menjawab, hadza azka wa atyab. Ini lebih suci dan ini lebih baik. Naam. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi. Beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujami'u thumma ya'udu wa la yatawadda. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menjimai istrinya kemudian mengulanginya dan tidak berwudu. Maka dari itu para ulama menyimpulkan, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Lajnah Ad-Daimah dan yang lain-lainnya, bahwa yang paling sempurna kalau dia ingin mengulanginya kembali, baik satu istri ataukah pada istri berikutnya. Bagi yang punya istri lebih dari satu, yang paling afdal adalah mandi sebelum mengulanginya. Yang kedua, kalau dia tidak mandi berwudu. Yang ketiga, tidak mandi dan tidak berwudu, dan ini tidak tercela. Ini tidak tercela. Cuma afdalnya dia mandi. Ya, kalau tidak mandi maka berwudu. Ya, kalau tidak berwudu maka bertayam. Tidak. Cukup ya, nyari tambah lagi bertayamum. Taib, karena dia bukan musalat. Taib. Yang paling afdal dia mandi. Kalau tidak mandi maka berwudu. Naam. Dan yang ketiga, tidak mandi dan tidak wudu. Naam. Baik, kemudian berikut ini kata Syekh Abdullah Al-Bassam, umumul hadis yufidu annahu sawa'un kanat allati yuridu al-'auda ilaiha hiya al-mawtu'ah aw zawjata al-ukhra liman 'indahu aktsaru min wahidah. Bahwa anjuran mengulangi mandi atau berwudu sebelum mengulanginya baik kepada istri yang sama ataukah pada istri yang lain kalau dia memiliki istri lebih dari satu. Ya. Ini keumuman hadis demikian. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, al-hikmatu fi hadza ma asyarat ilaihi ziyadatul hakim. Apa hikmahnya? Hikmahnya disebutkan di dalam riwayat Imam Hakim, fa innahu ansyatu lil 'ud. Karena ini lebih menyemangatkan dia. Ya. وذلك أن المجامع يحصل له كسل وانحلال والماء يعيد إليه نشاطه وقوته وحيويته وأبلغ من الوضوء الغسل بإعادة النشاط والقوة. Karena orang yang telah melakukan hubungan tersebut akan datang kepadanya kelemahan dan kemalasan, dan air itu akan mengembalikan semangat, kekuatan dan staminanya. Ya, melebihi daripada wudu. Ya, melebihi daripada wudu. Artinya wudu juga dapat mengembalikan semangat, ya, kekuatan, tetapi lebih sempurna lagi dengan mandi. Nah, dan ini hal yang jelas. Ya, kita melihat ada orang yang di pagi hari belum mandi, satu lagi udah mandi. Nampak mana yang lebih semangat, ya kan? Nampak dia mahasiswa yang ke kampus enggak mandi dengan mahasiswa yang ke kampus dia mandi. Ya, mana nih adik-adik mahasiswa? Ya, nampak kan?
Ini mah sesuai yang mana bedah halam matang baik mata si. Kalau kita mengkampus mantang kait tayang pegatruk dosen. Saking ber. Ya. Tapi kalau yang berangkat dari rumah sudah bersih, ya, dia enggak mau tahu dosen sudah datang atau belum, langsung masuk lokal dia. Tapi kalau yang belum mandi tadi, dari pintu gerbangnya udah dia telepon temannya, ada dosen enggak hari ini? Ya. Demikianlah kata beliau hikmahnya. Berikut ini kata beliau, jawaz an-naum ba'da al-jima' walau kana junuban. Bolehnya tidur setelah jima' walaupun dia masih junub. Ya, kalau antum masih ingat, ini adalah pembahasan yang telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Hukum orang yang junub tidur dalam keadaan dia belum mandi. Para ulama sepakat bahwa bagi orang yang junub paling afdal baginya agar mandi terlebih dahulu, ya, sebelum tidur. Kalaupun tidak mandi maka dia berwudu. Ini mereka sepakat tentang anjuran ini. Hadis-hadisnya sangatlah banyak. Di antaranya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi ditanyakan oleh Umar bin Khattab, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun ya Rasulullah, apakah boleh salah satu di antara kami mandi tidur dalam keadaan dia junub? Maka Nabi menyatakan na'am, boleh apabila dia telah berwudu. Dan juga hadis-hadis lainnya yang sahih. Kedua, para ulama sepakat bahwa mandi bagi orang yang junub sebelum tidur itu tidaklah wajib. Hanya saja terjadi kesilangan pendapat di antara mereka hukum berwudu bagi orang yang junub sebelum tidur. Ya, pendapat ulama mazhab al-Zahiri menyatakan wajib dan haram bagi orang yang mandi, orang yang junub untuk tidur tanpa berwudu. Karena keumuman hadis Umar tadi, Nabi menyatakan na'am, iya, idza tawadda'a falyarqud, apabila dia telah berwudu maka hendaknya dia tidur. Ini menerangkan kalau dia belum wudu berarti belum boleh tidur. Ya, ini pendapat zahir, madhab al-Zahiri. Mereka berpegang dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an dan juga hadis Ammar bin Yasir dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan rakhasa lil junubi idza arada an ya'kula aw yashrab aw yanam an yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Nabi membolehkan orang yang junub makan dan minum walaupun dia belum mandi dan belum berwudu, dan beliau membolehkan orang yang junub itu tidur apabila dia telah berwudu, ya, seperti wudu salat. Ya, dan juga hadis Bara' bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza awaita ila firashik fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau hendak ke tempat tidurmu maka hendaknya engkau berwudu seperti wudu'mu untuk salat. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad, dan ini yang masyhur dari mazhab beliau, bahwa hukum wudu adalah sunnah dan meninggalkannya makruh. Ya, dan meninggalkannya adalah makruh. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat disebutkan di sini oleh Imam Zarqani bahwa mayoritas para sahabat dan tabi'in menyatakan bahwa hukum berwudu adalah sunnah dan meninggalkannya tidak haram dan tidak makruh. Ya, tidak haram dan tidak makruh. Dan wallahu a'lam bishawab, yang rajih dari pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad, sunnah dan makruhnya dia tidur tanpa berwudu, sehingga dapat bertemu beberapa hadis yang kesannya atau zahirnya kontradiksi tadi. Maka hadis yang digunakan oleh sebagian ulama tentang wajibnya dijadikan itu perintah yang sifatnya sunnah muakkadah, ya, dan celaannya disebutkan sebagai makruh agar bertemunya antara hadis-hadis tersebut. Dan tentunya seorang muslim ketika mendengar hal-hal yang seperti ini agar dia mengambil yang paling selamat. Maka kalau dia mampu mandi maka itu yang terbaik, dan dia usahakan hendaknya berwudu kalau dia belum hendak tidur tatkala dia dalam keadaan junub. Faedah berikutnya yang dapat kita petik adalah kesempurnaan Islam. Permasalahan seperti ini saja, ya, masalah hubungan pasangan suami istri ada tuntunan dalam Islam. Ya, ada tuntunannya. Orang yang ingin melakukan yang sifatnya manusiawi, hubungan yang manusiawi, rupanya ada tuntunan di dalam Islam. Zikirnya juga ada zikir yang dianjurkan.
Ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Dan juga ada tuntunan dari beliau bagi orang yang junub yang hendak tidur, agar dia mandi terlebih dahulu, kalau tidak maka dia berwudu. Sehingga tidak mungkin ada hal yang lebih besar dari itu. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Apabila zikir masuk toilet ada tuntunan, zikir keluar dari toilet ada tuntunan dari Nabi, zikir ketika mendengar petir ada tuntunan dari Nabi, zikir ketika melihat angin ada zikir khusus, ketika melihat buah-buahan sudah mulai masak dan matang di pepohonan ada zikir dari Nabi SAW yang beliau ajarkan, ketika melihat orang sedang ditimpa musibah ada zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika mampir di sebuah tempat ada zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Naik kendaraan ada zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita mendaki ada zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita turun dari ketinggian ada zikir khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak mungkin solat 5 waktu yang lebih besar yang itu berulang kali dilakukan oleh Rasulullah dan disaksikan oleh para sahabatnya tidak ada tuntunan zikir khusus. Jelas ya? Maka pasti ada. Nah, kalau ada maka tentunya apa yang diterapkan oleh Rasulullah itulah yang terbaik. Merupakan salah satu dari isi muqaddimah Jumat Nabi, dan beliau bacakan setiap kali Jumat. Beliau menyatakan fa inna asdaqal hadits kalamullah. Ya, ini isi khutbah hajah ini sudah sering ditinggalkan oleh para khatib. Ada yang khawatir dikatakan ekstrim karena banyak orang yang fobia dengan pembahasan bid'ah. Ya, ada yang karena tidak tahu. Ya. Kata Syekh Al-Albani sangat disayangkan. Ya, khutbah hajah Jumatnya Nabi ditinggalkan oleh kebanyakan khatib di masa sekarang. Yang mana Nabi menyatakan fa inna asdaqal hadits kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dalam riwayat Abi Daud, dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka. Sudah ada tuntunan dari Nabi SAW, panduan dan zikir setelah solat 5 waktu. Kenapa kita menambah-nambah dan mencari-cari yang lain, malah memakai hal-hal yang dibuat oleh manusia? Nabi setelah salam mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membaca Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jangan ditambah-tambah wa ilaika ya'udu salam wa minka salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hanya kan gad asaji yang tamahlam doa masuk WC, doa tamah dubit WC, doa naik kendaraan, itu kan zikir doa bagus juga. Kenapa enggak digabungkan semua doa yang ada dalam Islam di situ? Kalau kita mau pakai perasaan. Setelah itu Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dalam beberapa riwayat ada tambahan la na'budu illa mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian subhanallah 33 kali, ya. Boleh juga 11 kali, ya. Tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kemudian setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap jadi 100. Kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul. Ya, khusus pada salat maghrib dan subuh 3 kulnya diulangi sebanyak 3 kali, dan ada beberapa zikir lagi pada maghrib dan subuh dibacakan sebanyak 10 kali. Dan pada salat subuh ada tambahan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Selesai. Abdullah bin Umar menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih bi asabi'ihi al-yumna. Nabi berzikir setelah salat 5 waktu dengan membulatkan jari jemari tangan kanannya. Kenapa kita memilih zikir yang lain? Wa rahmatullah, apa lagi? Al-Fatihah. Wa rahmatullah, bisa pula wa rahmatullah setelah Al-Fatihah. Ya. Ini dari mana ini? Buatan manusia. Bukankah akidah kita kaum muslimin sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kalau memang zikirnya ada, kenapa dibeda-bedakan? Sekarang maghrib panjang, ya kan? Panjang sampai menjelang isya.
Bahkan sebagian orang enggak melakukan ba'diyah maghrib setelah solat maghrib. Kenapa? Karena zikirnya sudah terlalu panjang. Akhirnya dia menghilangkan sunnah Nabi yang sudah jelas, yang merupakan rawatib 12 rakaat yang menjaganya akan dibangunkan untuknya sebuah rumah dalam syurga. Di antaranya ada 2 rakaat ba'diyah maghrib. Gara-gara zikir tadi yang tidak ada tuntunan dari Nabi, menghilangkan sunnah Nabi. Ini menerangkan benarnya ucapan ulama salaf, ma butudi'at bid'atun illa umitat biha sunnah. Tidaklah ada sebuah bid'ah yang dilaksanakan kecuali ada sebuah sunnah Nabi yang dimatikan, digugurkan, dikorbankan. Gara-gara bid'ah zikir jamaah setelah salat maghrib tadi, gugur dan hilang ba'diyah maghrib. Walaupun ada sebagian mereka melakukannya setelah zikir udah menjelang isya, itu bukan ba'diyah maghrib lagi. Duduknya sudah qabliyah sebelum waktu isya masuk. Enggak ada dalam Islam salat sunah 2 rakaat menjelang masuk waktu salat isya. Ya. Kemudian setelah isya zikirnya pendek. Subuh lebih panjang lagi, zuhur pendek, asar pendek. Kenapa bisa berubah-berubah? Kenapa berbeda-beda? Ya. Kenapa enggak disamakan semuanya? Sehingga sebagian orang ketika diperintahkan jadi imam, dia tahu ini maghribnya panjang doa, hati dadang. Akhirnya dia mundur. Lo doa matang lebih afdal. Padahal ingat doa panjang le maghrib. Lo je dadang jaga anala doa. Baca Fatihah wa rahmatullah, selawat habis. Berangkat je. Nyo maghrib mu hati yo. Ya. Banyak tek bengi. Akhirnya banyak orang yang lari dari sebuah kebaikan. Contohnya lagi solat jenazah. Padahal tuntunan Nabi SAW cukup jelas. Mandi jenazah tidak ada bedanya dengan mandi junub bentuknya, sifatnya. Ya. Kemudian dibaca bismillah, tidak ada bacaan-bacaan tertentu dalam setiap kali tuangan air. Ya. Dan yang wajib adalah membersihkan sekali. Kalau lebih dari sekali maka ganjil 3 kali. Mau ditambah lagi boleh, maka ganjil 5 kali. Setelah itu dikafankan. Setelah dikafankan disolatkan. Salat Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Allahu Akbar kedua, salawat kepada Nabi. Allahu Akbar ketiga, doa kepada jenazah. Allahu Akbar keempat, langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Bawa jenazah ke kuburan. Ya. Diturunkan kepalanya dari kaki kuburan sembari mengucapkan bismillah wa ala millati Muhammad. Kemudian dimasukkan dia ke dalam lahat. Lahat itu sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian dimasukkan ke dalam lahat, bukan di tengah-tengah. Dimasukkan ke dalam lahat dan wajah ditempelkan ke tanah menghadap ke kiblat. Dan agar dia tidak jatuh, ditaruh tanah di belakangnya. Kemudian ditutup sedikit demi sedikit. Sambil ditutup kuburannya, dianjurkan satu orang menyampaikan ceramah mengingatkan manusia tentang kematian. Begitu dia selesai ceramah, kuburan pun selesai ditutup kembali. Selesai pulang semua. Itulah makna menyegerakan jenazah. Akhirnya sekarang banyak orang yang lari dari fardu kifayah, menghadiri fardu kifayah ini karena banyaknya bid'ah yang ditambah-tambah. Lu salat ulangi lam doa lebih panjang daripada salat. Doa dalam salat yang sudah dibacakan tadi diulangi lagi, ditambah lagi sampai urilikot hai peran ada. Amin. Kalau bikin nyosang amin terakhir. Rupanya analih lam. Amin lam. Nyosang amin terakhir. Karab itu ngaji menganjar kakuat ber. Sudah enggak mampu ngangkat tangan lagi. Kemudian setelah kuburan ada talqin, bahkan menghabiskan waktu 1 jam. Ada azan lagi dan seterusnya. Ya. Akhirnya orang kalau mendengar ada orang yang meninggal, nyontek leh bak kubur dan dajak urmu. Minta dajak atau golong kubur hanti wate. Dia dah berangkat nama ngagalan di masyarakat. Apa sebabnya ini? Karena tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kalau kita mengikuti tuntunan Nabi SAW, simple, nggak ada yang memberatkan. Kalaupun berat, maka ada dalilnya, ya kan? Allah menyatakan yuridullah bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesulitan. Dan kita sebagai kaum muslimin yakin seyakin-yakinnya bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Tapi sebagian orang maunya eksklusif. Udah kan? 7 menit lagi. Maunya eksklusif. Maunya ada amalan-amalan yang kesannya sulit dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali dia. Ada tujuannya apa? Supaya ada pekerjaan. Ya begitu ada pekerjaan, orang yang pihak yang musibahkan hana mangan kalau yang lihat amalan kau kubu inan apa ya ju amplop pecut. Ya. Dan seterusnya. Ya, dibuat amalan-amalan khusus akan harus ada ini. Enggak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang tertentu. Subhanallah.
mempersulitkan manusia, memperberat-beratkan manusia. Sesuatu yang cepat akhirnya menjadi lambat. Manusia yang mestinya datang kepada fardu kifayah tersebut akhirnya berkeberatan. Merasa berat datang, enggak cukup waktu dan seterusnya. Dan lebih parah lagi dari itu, ketika orang sudah terbiasa dengan perkara baru, ketika datang sunnah dipraktekkan sesuai dengan sunnah, malah menjadi aneh dan dianggap kurang sempurna. Hana menyung sagai solat jenazah, leh saleh langsung iba jenazah, kurang menyung. Hana doa-doa le, kurang menyung. Kenapa dia kurang terasa? Karena sudah terasa dengan baru. Seperti orang sudah biasa dengan makanan ada micin dan penyedapnya. Begitu kena bakso kampung, kayak begah bakso kampung ada banget. Padahal lidahnya udah rusak dengan micin tadi, penyedap. Udah biasa kena makanan warung, pulang ke rumah enggak enak masakan istrinya. Padahal bukan makanan istrinya enggak enak, lidah dia udah kena penyedap dan micin. Demikianlah orang yang melakukan bidah. Hana menyum tagai, leh salim langsung ibaju mayat. Mendeh kena doa-doa le bacut. Menansi umroh, hana menyung tagai, hana letak ditah doa umroh dengan travelnya. Padahal setiap tawaf itu enggak ada doa khusus kecuali dari rukun Yamani dengan Hajar Aswad, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika lewat Hajar Aswad kita bacakan bismillah Allahu akbar. Selain dari itu memperbanyak zikir, memperbanyak nasihat. Bukankah Nabi ketika haji wada sedang tawaf menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu dan menyampaikan nasihat? Apa yang kita butuhkan sambil membaca Al-Quran dan seterusnya? Apa sebabnya tadi kurang terasa dengan umrah cara sunnah? Karena sudah terbiasa dengan cara bid'ah. Karena dua ini tidak akan pernah berkumpul. Kuat ini lemah ini, kuat ini lemah ini. Enak dengan ini, enggak enak sama sunnah. Enak sama sunnah udah pasti enggak enak dengan bid'ah. Karena ini dua sifat yang bertentangan di dalam Islam. Maka hadis di atas menerangkan kepada kita kesempurnaan Islam. Adab menggauli istri saja ada tuntunan dalam Islam. Ada bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sehingga tidak mungkin setelah salat 5 waktu yang merupakan rukun Islam yang paling besar setelah 2 syahadat, tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ada zikir yang diajarkan oleh Nabi sehingga setiap orang boleh membuat zikir-zikir yang dia inginkan. Semua tidak mungkin. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu taala alam bissawab. Jika waktu masih tersisa, saya persilakan apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dengar bahwasanya jika junub diperbolehkan memakai junub, tapi jika berpuasa atau jika junub dalam keadaan puasa itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Masya Allah. Apakah janabah dapat membatalkan puasa ataukah tidak? Jawabannya tidak. Karena hadis dari Aisyah dalam riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana junuban min ahlihi. Min ahlihi thumma ightasala fa shalla. Bahwa Nabi SAW di bulan puasa beliau junub. Setelah itu beliau sahur, kemudian begitu masuk waktu fajar beliau mandi, kemudian pergi salat. Menunjukkan ketika beliau sahur tadi beliau masih dalam keadaan junub. Menunjukkan junub tidak membatalkan puasa. Ini hadisnya. Dalil yang alasan yang kedua kata ulama fikih, baqa'u ma al-asl baqa'u ma kana 'ala ma kana. Hukum asal itu adalah dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asal seorang yang berpuasa tidak batal puasanya kecuali dia telah melakukan sesuatu yang dapat membatalkan secara syar'i, dan tidak ada dalil dari syar'i yang menerangkan bahwa orang yang junub batal puasanya. Ketiga alasan yang ketiga kata para ulama, karena junub itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang berpuasa. Terkadang dia tidur di waktu duha tiba-tiba mimpi basah. Ini kan bukan sesuatu yang dia inginkan. Ya, sehingga kalau dia dikatakan batal, berarti telah menyalahkan dia karena suatu perkara yang ia tidak, yang di luar kemampuannya. Nah, barakallahu fik. Dan juga hadis berikutnya yang menerangkan bahwa orang yang junub tidak harus menyegerakan mandinya kecuali karena mau salat adalah hadis Abi Hurairah
Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahawa Nabi pernah bertemu dengan Abu Hurairah di salah satu jalan Madinah dan Abu Hurairah dalam keadaan junub. Ya, setelah beliau bertemu dengan Nabi, telah berbicara beberapa lama, kemudian beliau pergi sembunyi dari Nabi, kemudian pergi mandi, kemudian datang kembali. Kemudian Nabi berkata, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Dari mana wahai Abu Hurairah? Kau tiba-tiba menghilang, kemudian datang lagi. Maka Abu Hurairah menyatakan, "Ya Rasulullah, kuntu junuban fakaritu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah." Wahai Rasulullah, tadinya aku junub, aku tidak mau duduk bersamamu dalam keadaan aku junub, tidak suci. Anggapan Abu Hurairah. Maka Nabi menyatakan, "Subhanallah, innal muslima la yanjus hayyan wa mayyita." Wahai Abu Hurairah, maha suci Allah, sesungguhnya muslim itu tidak najis hidup dan matinya. Nah, barakallahu fiik. Sudah dan saya kira sampai di sini, lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.